Nah sekarang nih gue pengen wawancara temen gue nih, dia anggota Robek juga nih. Anggota Robek. Kalau nggak Robek nggak enak. Iya, kita akan review sepeda kargonya. Tapi kita mau tanya-tanya dulu nih. Mungkin namanya, panggilannya? Pakai nama juga ya? Iya dong. Halo, perkenalkan nama saya Aldila Novanda Prima Dewangga Putra. Tapi biasanya teman-teman manggilnya Dewangga ya. Apalagi tanyain? Ini udah berapa lama nih? Kalau back to work sebenarnya gue baru tahun 2013 baru mulai back to work. Enggak di Bekasi. Kalau ini sih sebenarnya domisilinya masuk ke Tambun Selatan. Bukan Bekasi Timur. Tapi sebenarnya perbatasannya dekat sama Bekasi Timur. Kalau kantor? Kantor di Setiabudi. Setiabudi Kuningan. Setiabudi Kuningan di Menara Imperium. Jaraknya berapa tuh dari rumah ke kantor? Kalau jarak itu sekitar sekali berangkat 27-28 lah, kira-kira milih jalan. Tapi range-nya 27-28, tergantung. PP itu bisa 56 kira-kira. Tiap hari apa gimana? Kalau sebelum pandemi memang Senin sampai Jumat. Tapi karena pandemi ini di kantor juga dibatasin, ya semasuknya namanya seminggu 3 kali ya 3 kali, seminggu 2 kali ya 2 kali. Yang penting pokoknya gue saja. Nah, ini sepedanya nih. Ini sepedanya apa sih namanya nih kalau kayak gini nih? Nah, sepeda ini namanya Cargo Bike. Ya mungkin belum banyak orang kenal ya sepeda kargo. Ini namanya sepeda kargo lah kalau bahasa Indonesianya. Sepeda untuk loading barang-barang. Ini lo pakai kantor juga? Iya. Tapi belum lama sih ini. Ini mungkin baru sekitar 2 bulan inilah aku pakai. Tapi ya ini untuk harian di goes itu maksudnya, untuk harian ke kantor. Ini frame-nya gue bikin, gue frame-nya ini pesen ke orang, ke temen lah, salah satu temen di Bandung sana, namanya Om Ferry Sumantri. Panggilannya biasanya dipanggil Pak Ferry biasanya, orang federalis lah. Cuman memang beliau itu biasa bikin sepeda mini velo. Setelah browsing sana sini akhirnya saya coba tanya ke beliau nih, Om bisa bikin sepeda kargo nggak? Saya bilang, saya sih ada gambarnya dulu lah gitu. Saya kasih ke beliau mengiyakan, oke Om bisa dibikin. Padahal sebenarnya beliau juga belum pernah bikin kargo nih ceritanya. Jadi kargonya dia yang dia bikin ini kargo pertamanya lah kira-kira begitu. Jadi ya mungkin ada bentuk kekurangan ya it's okay lah, tapi ya mungkin saya suka itu karena beliau mau bikin gitu. Ini sepeda kargonya beliau nih. Bikin kargo ini apa ya? Untuk punya aja apa gimana? Ya sekarang kan demam itu sesuatu itu karena sesuatu yang beda gitu. Yang sekarang lagi kenceng kan sepeda lipat ya. Orang sekarang punya sepeda lipat semua gitu. Nah kebetulan beberapa di komunitas itu ada, di komunitas WA lah, itu ada yang upload sepeda kargo nih. Biasa kumpulnya di Senayan setiap hari Senin. Back to work yang dari daerah Jakarta, yang di Sudirmanan itu, di STC Senayan mereka kumpul nih setiap hari Senin. Ada yang bawa kargo itu. Saya bilang kok oke juga nih sepeda buat dipakai untuk ini ya, dipakai untuk ke ini loh, ke kantor gitu. Ya di samping beda dan bisa muat barang banyak sebenarnya. Tapi ya karena beda aja, karena biar kelihatan. Oh, gue back to work-nya beda nih, sepeda yang lain. Akhirnya gue pilih kargo aja lah. Dan di Bekasi ini, setahu gue nih di Bekasi baru ini, setahu gue ya, yang lain nggak tahu. Kalau di Jakarta udah banyak deh, tapi kalau setahu gue di Bekasi baru ini nih, bisa dicek deh, bisa ditanya-tanya deh. Dan ini hanya komunitas Robek aja yang punya pemiliknya, nggak ada yang lain. Bisa jelasin dikit nggak part-partnya nih, apa aja nih? Ini lu bikinnya frame doang kan ya? Iya, frame doang gue bikin ke Pak Ferry itu. Ini sih pengerjaannya cukup lama lah ini. Pengerjaannya sekitar 4 bulanan lah. Gue pesen ini bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli baru jadi selesai. Cuman memang ada beberapa revisi yang gue lakukan. Karena mungkin secara desain ini memang sudah oke lah untuk kekuatan, tapi masih agak ragu karena kan belum pernah punya sebelumnya. Akhirnya gue
mencoba untuk merevisi lah gitu. Ini part-partnya. Ini beberapa yang revisi sebenarnya ini sama beberapa sedikit lah. Ini tambahin ya? Kalau ini tambahan nih. Ini tadinya nggak ada nih. Tapi ini tambahan karena ini terlalu kesininya agak rasanya terlalu ringkih, akhirnya gue tambahin sih. Sebenarnya mungkin nggak ada masalah, tapi gue tambahin. Partnya sih standar ya. Gue pakai sih kalau khusus ini hampir semua sepeda gue yang gue pakai untuk back to work nih itu nggak ada yang wah. Karena gue udah pernah pakai beberapa part yang wah gitu. Wah itu yang mahal gitu. Maksudnya sekarang harganya mungkin harga sultan bahasanya, kalau bahasa anak keren sekarang bahasa sultan gitu. Gue gak pakai yang itu gitu. Untuk back to work ataupun untuk touring agak jauh ya pakainya yang low budget aja lah gitu. Karena ya fungsinya sama lah, mirip-mirip gitu. Gak ada yang wah gitu. Jadi kalau part-part bro, memang saya pakai yang low budget aja deh. Nggak perlu yang overkill lah bahasanya. Kalau yang berlebihan. Kalau group setnya pakai apa itu? Group set gue pakai yang XLR 8 kalau nggak salah. Enggak, serinya itu XLR 8 mereknya. Kalau speednya tetap pakai yang 10 speed. Karena tetap harus, ya maklum dengkulnya itu dengkul agak letoy gitu. Jadi tetap butuh pilihan kecepatan yang diperlukan lah, maksudnya begitu loh. Nggak mungkin gue 3 speed sepeda begini apa lagi gitu kan. Ini group set gue pakai RD sama shifter gue pakai XLR 8. Terus kalau untuk brake gue pilih disc brake karena posisi ini sepeda ini kan long gitu, butuh pengereman yang agak pakem, jadi gue pakai disc brake. Disc brake-nya juga beda nih, depan sama belakang, karena gue beli second nih. Gue beli second nih ceritanya. Gue beli second itu kebetulan yang jual juga beda. Ya satu ngasihnya beda gitu maksudnya, beda merek gitu. Dia sepasang tuh beda, satunya Shimano, satunya Tektro. Tapi no problem, kan masih bisa jalan gitu. Karena depan belakang itu beda ya? Depan Shimano, belakang Tektro Novela kalau nggak salah, Aquila. Depan mekanik ya? Semua mekanik. Semua mekanik, nggak ada yang dihidrolikan. Karena ya belum nemu, karena mekanik aja udah oke lah, nggak ada masalah gitu. Kalau untuk crank gue pakai, karena kemarin gue punya 360 yang udah gue ganti cranknya, gue pakai cranknya 360 ini 48 tit. Jadi kombinasinya depan pakai 48, belakang itu 11 tit sampai 32 tit. Terus untuk handlebar gua pakai Rase. Ini murah nih, Rase ini termasuk murah gua bilang. Ini XLR 8 level 10. Terus kalau ini brake levelnya gua pakai Vanguard. Ini lumayan nih harganya, murah, cuman cepek doang. Terus kalau gripnya gua pakai Spectra ini Spectra Scorpion kalau nggak salah. Terus kalau rimnya gue pakai rim itu pakai alloy, cuman nggak ada mereknya ini. Tapi yang double wall, yang belakang juga alloy. Tapi beda ban, ukuran ban ini, yang belakang ini 20 inch, yang depan 18 inch. Pedalnya juga pakai bekasan Birdi gue. Birdi gue kan udah 2 ganti juga. Gue beli Birdi itu tahun 2014. Sampai ini sekarang 2020 ya. Habis 6 tahun nggak bermasalah sama sekali nih. Hebat nih pedal nih, nggak tau gue. Mungkin yang zaman dulu emang bagus lah. Headset gue pakai bearing yang untuk yang di sini, gue pakai bearing nih. Aduh, sorry. Ini untuk pakai bearing, teman yang depan gue masih pakai pelor depannya. Kalau hub depan gue pakai non brand, cuman dia pakai ASTA True Axle. Jadi as batang itu bukan pakai QR ya, tapi pakai True Axle. Cuman kalau yang belakang pakai Rase. Nggak tahu kenapa gue suka Rase gitu. Karena waktu pertama kali gue pakai Rase itu kalau nggak salah buat touring dari dari Bekasi ke Jogja Bejo. Waktu itu gue bikin wheelset Rase itu untuk Birdi gue. Ya cakep gitu. Barangnya murah, perawatannya gampang, dan memang durabilitasnya tak bagus gitu. Maksudnya ya ternyata sampai untuk ke touring aja oke. Berat gak sih nih? Bahannya dari apa sih? Bahan lo kalau lu junjung pasti berat coy. Bahan lu kalau lu angkat pasti berat karena besi. Ini bahan ini besi. Kalau ini besinya gue nggak tahu jenis besi yang dipakai apa, cuman setahu gue ketebalannya kisaran antara 1,2 sampai 1,6. Ya bagian sini nih, yang kotak ini 1,6 ketebalannya ya. Kalau yang bagian ini itu kalau nggak salah sih antara 1,4 antara 1,3 yang ini. Cuman yang dia dibikin tebal tuh yang bagian ini nih. Ini sama bagian ini 1,6. Mungkin karena dia konstruksi utama ya di bawah untuk penyangga, jadi bikin tebal gitu. Tapi semua besi lah.
Kalau ditanya berat atau enggak, ya itu tadi, sepeda itu jangan diukur dari berat atau enggak, tapi enak apa enggak. Karena kalau sepeda itu pasti berat. Lu mau aluminium, lu mau apa itu namanya Enteng karbon. Iya, tapi kan masa dia lu angkat terus kan nggak mungkin kan. Pasti berat, dalam arti berat itu ya pasti ada beratnya gitu. Tapi kalau dipakai ya bodoh. Gak ada bedanya menurut gue sih ya. Ini selama lo pakai ke kantor nih, plus minusnya apa nih sepeda nih? Jarak jauh kan lumayan ya, 50 kilo ya pulang pergi ya. Yang jelas kalau sepeda ini kita ambil minusnya dulu ya. Minusnya dulu itu satu, karena ini agak panjang, handlingnya itu agak beda dengan sepeda pendek. Yang depan itu kan agak jauh ya range-nya. Mungkin kagok sih. Awalnya sih lebih ke kagok sebenarnya, kagok untuk pengendarai gitu. Apalagi rute Jakarta, Bekasi Jakarta itu, waduh, minta ampun macetnya. Nah, sebenarnya minusnya ya itu nggak bisa buat handling untuk kita ngepot-ngepot kayak sepeda kecil. Gua memang kalau di goes ini memang tidak seperti sepeda biasa kan. Jadi rentang waktunya nggak panjang gitu ya. Tadinya gue harus 1,5 jam udah nyampe kantor, mungkin 2 jam baru nyampe kantor gitu. Itu yang kedua. Berat memang, gitu, lebih capek apa enggak gitu? Apa sama aja? Kalau rasa sama rasa capek atau enggak sama, karena jaraknya ya 28 kilo segitu kan. Cuman memang rasa untuk agak goes itu memang beda gitu. Memang ada sedikit beratnya gitu, nggak bisa terus kayak sepeda lipat yang enak itu enggak, tapi memang ada beratnya gitu, walaupun tidak berat banget. Ya kalau plusnya sih ya plusnya nggak banyak lah ini plusnya. Ya kita bisa bawa barang nih, bisa bawa makanan ini barang-barang banyak. Kemarin terakhir gue bawa frame sepeda minion, pesanan teman gue. Terus gue bisa bawa barang-barang tas gue, bisa bawa. Ada satu lagi ini tempat alat kopi. Ya gue bawain ke situ semua dalam satu sekali gue jalan untuk ke kantor gitu maksudnya. Ya bisa bawa barang banyak, dan ini gue tambahin rak nih depan. Depan itu siapa tahu gue bawa panir depan. Mana tahu gitu. Ya buat iseng-iseng aja. Kalau yang belakang ini gue memang khususin buat boncengan anak. Kasih tahu lagi nih, ini customer juga nih, rak depan sama rak belakang. Bukan gua beli sendiri, dibikinin orang gitu. Gua beli tempat orang, dan dilala orang Bandung juga. Nggak beli jadi apa beli jadi? Beli jadi, cuman dia memang customer gitu. Bentuknya beda gitu daripada yang lain gitu. Yang ini kan beda, maksudnya ya nggak banyak lah yang punya begini. Ini juga gua custom sama Om Iman Uki namanya. Dia orang Bandung juga, beliau orang Bandung, biasa bikin rak juga, front load dan backload gitu. Teman mau bikin yang begini atau frame lah, kita bicara frame dulu, mini velo atau yang cargo begini, atau mungkin sepeda BMX, kebetulan bisa ke Om Ferry. Nanti bisa kita share dah linknya. Kalau untuk raknya nanti ke Om Iman Uki namanya kalau di Facebooknya. Desainnya yang gue bikin sih di antara 50 sampai 90 kilo, cuman gue belum ngetes. Tapi kalau untuk tes 60 kilo masih oke. Tapi kebetulan gue buat tes bawa istri gue nih. Istri gue kan agak lumayan nih, dia 55 kalau nggak 57, gue masih oke di depan. Cuma secara ini nggak cukup, tapi kan kita pengen tes beratnya aja, masih oke, masih dapat lah. Kalau di atas itu masih belum. Gue sih pengennya 90 kilo masih dapat, tapi nggak tahu deh. Ini kalau boleh tahu nih, habis berapa nih total nih? Total? Kalau total mungkin sekitar, ini gua belum hitung terus terang ya, tapi perkiraan gue sih total beli udah jadi full bike ini sekitar 8 juta. 8 juta? Full bike ya. Kalau untuk harga frame-nya aja? Frame-nya doang itu, kalau ini gua pesen sekitar 4,5 juta. Mungkin kalau ini part-partnya baru mungkin lebih tinggi lagi. Part-part ini maksudnya part seperti grup set ban, karena kebetulan ini gue punya, ya gue nyari yang low budget sebenarnya. Ya biar murah aja gitu. Segitu. Mungkin itu aja ya. Ini sepeda kargo milik Dewangga. Oke, terima kasih ya atas reviewnya. Bismillah. Ini itu aja dari kita nih, Robek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.